Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin nabiyil ummiyin alladhi arsalahu Allahu ila nasi ajma'in. Hari ini yang akan diangkat berkaitan dengan seorang ustadz yang tidak asing lagi, yang menjadikan kendaraannya sebagai kendaraan yang menjadikan keustatannya untuk meminta-minta kepada umat Islam yang lainnya. Bahkan sangat terkesan secara paksa, yaitu melakukan berbagai aksi atau modus pengemisan dengan cara banyak, dengan mengeluarkan ayat-ayat keutamaan sedekah. Ini keutamaan sedekah. Sedangkan kenyataan yang dirasakan oleh umat bukanlah sebagaimana yang diharapkan. Bahkan tak sedikit menyedot perhatian umat, sehingga umat juga terangsang untuk bergairah untuk mengeluarkan dananya bersama-sama, patungan dalam bisnis. Di samping sikap-sikap yang lain di dalam menarik uang umat dengan cara mengeluarkan hadis-hadis Nabi supaya umat tertarik, mengeluarkan yaitu fadail sedekah dengan harapan bisa menarik perhatian umat dan bisa mempengaruhi cara berpikir umat. Karena pertama, seorang ustadz itu pembimbing ke jalan yang lurus. Seorang ustadz itu adalah lampu atau lentera, bukan mengajak umat dalam kesedihan, bukan mengajak umat dalam kerugian, tentunya dengan gambaran-gambaran yang menguntungkan. Sebenarnya sangat menyakiti hati umat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai keluar dana di dalam rumah tangganya untuk kepentingan umat, ketika tetangganya benar-benar kelaparan. Bahkan yang Rasulullah sendiri diberikan kepada umat. Padahal Rasulullah saat itu dalam keadaan pas-pasan. Beda dengan ustadz yang satu ini, bukan meringankan beban umat, tapi makin menjerat leher umat dengan kata-katanya yang manis, kata-katanya yang menyentuh hati, yang mempesona, menjanjikan keajaiban-keajaiban yang tak pernah terjadi, tetapi justru makin membuat keberadaan umat lumpuh. Ya, juga salahnya adalah umat itu sendiri memang kurang terdidik. Itulah sebabnya
Kalau belajar ilmu itu tidak kepada semua orang. Saya sering mendengarkan berita seperti ini. Ada seorang ustadz juga, ya, ada seorang ustadz di suatu daerah ya, dekat-dekat juga lah. Itu melakukan yang sama. Berbicara surga, berbicara pahala sedekah, berbicara lipat ganda kalau mengeluarkan sedekah. Menghipnotis korban-korbannya dengan janji-janji surga dan janji-janji pahala sedekah agar mereka bersedekah. Padahal yang berbicara ini orang yang tak pernah bersedekah gitu. Mau menolong orang saja pilah-pilih. Dan sikapnya yang ditunjukkan adalah pejabat, bukan ustadz gitu. Kalau kita lihat profil Nabi seperti apa? Profil Nabi itu adalah merakyat. Lebih baik umatnya menderita daripada Nabi Muhammad menderita. Yang ini lain. Justru mencari keuntungan dari umat yang menderita dengan janji-janji lipat ganda, menguntungkan dan sebagainya. Ini ya. Jadi ini kita lihat ucapannya dia itu bagaimana sebenarnya ucapan seorang ustadz yang satu ini. Kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur ngomong saham, jangan saham. Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Tuh. Kalau melihat dari penampilan sosoknya, itu ternyata garang ya. Yang lemah lembut itu hanya sebatas action saja ketika lagi di depan kamera, di depan jemaah yang begitu banyak. Intinya adalah yaitu serigala berbulu domba gitu. Iya, artinya di sini kalau berbicara seorang ulama itu bukan mencari keuntungan, tapi ulama itu justru memberi. Nah, ini dari dari tugas sebagai seorang dai, kemudian membuka peluang bisnis, menarik umat ke jalan yang tidak jelas. Modusnya ya di situ gitu. Kalau kita lihat. Nah, bagaimana cara berpikir Islam itu gitu. Jadi dia gunakan ayat-ayat Allah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah misalnya sampai 700 cabang itu. Dengan tujuan supaya korban-korbannya tertarik. Jadi korban-korbannya tertarik untuk untuk menginvestasi. Itu yang luar biasa kalau kita lihat ya. Di mana selain dijanjikan pahala, misalnya uang 10 ini sekian. Sebenarnya yang kaya bukan orangnya yang diambil duitnya tadi, yang kaya itu yang ngambil duit gitu. Iya, yang kaya yang ngambil duit dia gitu. Coba bayangkan tidak tanggung-tanggung kalau umat percaya lalu diberikanlah. Ya tidak seperti Ustadz Ade Hidayat. Kalau Ustadz Ade Hidayat itu mencari duit beneran pada waktu itu, bisa mencapai berapa 11 miliar misalnya ya, dapat dia
hampir 1 triliun diberikan misalnya ke Palestina ketika itu benar-benar terjadi. Kalau ini lain lagi yang satu ini. Sepeser pun Ustadz Hidayat itu nggak pernah ngambil. Benar-benar nyampe ke tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau ini orang hidup dari umat. Jadi hidup dari umat. Ya. Artinya mencari hidup dari umat. Yang seharusnya menghidupi umat, dia hidup dari umat gitu. Jadi profesinya adalah pengemis terhormat. Karena adalah seorang ustadz. Jadi pengemis, kalau kita lihat dalam sebuah hadis, mazalar rajulu yas'alun nasa. Jadi seseorang yang terus menerus meminta-minta hatta ya'ti yaumal qiyamati, hingga hari kiamat datang, ilaisa fihi wajhihi muz'atu lahum. Jadi dikatakan dia, sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Woi, jangan enak-enak itu. Tapi kalau dia takut kepada Allah, uang itu dikembalikan kepada umat gitu. Dia kalau takut kepada Allah. Tapi kalau tidak takut kepada Allah, uang umat itu akan dimakan. Jadi ini pengemis terhormat dengan predikatnya sebagai seorang ustadz. Seperti pengakuannya tadi, dia ngasong, dia mengemis gitu. Mengemis. Dan apa katanya itu? Dikatakan hatta ya'ti yaumal qiyamati, dia akan datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'atu lahmi. Dia akan datang pada hari kiamat di mana wajahnya tanpa sekerat, tubuhnya dan wajahnya tanpa sekerat daging pun. Jadi tinggal tulang belulangnya itu. Dia datang seperti, oh itu pengemis gitu. Ya, berdalilkan Al-Quran, berdalilkan sunnah, cara mengemisnya hebat. Intinya bukan kemudian mengumpulkan dana untuk kepentingan umat tadi, tapi lebih pada aktualisasi kekayaan pribadi untuk mencapai keinginan atau cita-citanya tersebut. Itu ya hadis yang pertama. Jadi muz'atu lahmi, dikatakan fi wajihi muz'atu lahmi. Artinya laisa fi wajihi muz'atu lahmi. Tidak ada di wajahnya itu sekerat daging pun. Orang yang suka ngemis-ngemis, meminta-minta, apalagi jualan agama gitu. Jadi hadis ini bukan hanya untuk pengemis yang miskin-miskin itu gitu, yang benar-benar pengemis. Tapi ini untuk ya orang seperti Yusuf Mansur. Man sa'ala min ghairi fakri faka'annama ya'kulul jamra. Jadi barang siapa yang minta-minta bukan karena alasan dia fakir, faka'annama ya'kulul jamra. Dia seolah-olah makan bara api. Jadi di mulutnya itu bara api dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelak yang akan diberikan kepada pengemis berdasi. Jadi hukum pengemis berdasi di sisi Allah. Biasanya pengemis berdasi ini ya itu lihat tak berkedok sosial, berkedok apa dan sebagainya, tujuannya, tetapi kemudian dimakan untuk kepentingan sendiri. Hidup kaya, hidup anak cucunya dari hasil meminta-minta. Membesarkan usaha dari hasil meminta-minta. Sementara kalau melihat lingkungan dan sekitarnya tetap miskin, tidak berubah. Itu orang yang seperti itu yang kelak akan dimakan bara api.
Dikatakan al-mas'alatu kaddu yakuddu bihar rajulu wajahahu. Dikatakan itu minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya. Illa ayyas'ala rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu. Kecuali jika seorang meminta kepada penguasa atau atas suatu hal atau perkara yang sangat perlu gitu. Jadi meminta kepada ini orang, kadang-kadang orang-orang yang punya baru berkembang duit dan sebagainya, kadang-kadang siapa sajalah jadi sasaran gitu ya. Tidak pilih, yang penting bisa memberikan uang hasil kepada dirinya itu. Nah, ujung-ujungnya bukan lagi untuk umat, tapi investasi. Investasi bodong itu pada akhirnya seperti itu. Jadi orang yang seperti ini kerjanya meminta-minta, ya itu siap-siap wajahnya dikuliti oleh Allah Subhanahu wa taala kelak itu. Oleh malaikat dikuliti itu sampai tidak ada lagi dagingnya itu. Jadi manusia tengkorak ya. Saya kalau nonton game itu ada tengkorak yang jalan di jalan ngamuk-ngamuk nendang mobil ya. Mirip-mirip. Ada itu. Game tengkorak yang nendang-nendang orang kuat dan sebagainya gitu. Jadi itu ya. Kemudian kita lihat lagi ya hakim inna hadal mal khadiratun hulwah. Wahai hakim, sesungguhnya harta itu indah dan manis. Wah, indah. Dia menikmati kekayaan, indah. Kekayaan hasilnya mengemis dari orang-orang, indah memang. Dia banggakan dirinya. Dia pamerkan dirinya karena ingin menyamakan dengan kedudukan orang lain yang punya duit. Akhirnya terbayang berbagai macam rumusan, berbagai macam teori, berbagai macam cara digunakan untuk mengemis yang mudah. Nah, yang paling mudah itu dengan menjual ayat-ayat Allah. Istarau samanan qalila wa iyaya fattakun. Jadi mereka itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya itu hanya untuk kepentingan hidupnya dan anak cucunya, bukan untuk kepentingan umat. Ini ya. Jadi di sini ya hakim, wahai hakim, inna hadal mala, sesungguhnya harta ini khadiratun hulwatun. Dikatakan wahai hakim, sesungguhnya harta ini indah dan manis. Iya, namanya harta kalau terbayang-bayang di otaknya itu, aduh, luar biasa. Bagaimana menjadi miliuner gitu. Tetapi dengan cara-cara yang tidak halal. Mengemis bagi orang kaya itu jelas haram hukumnya. Apalagi ustadz harusnya memberi contoh yang baik, bukan mengemis-ngemis gitu. Faman akhadahu bisakhawati nafsi burikalahu fi. Dikatakan barang siapa mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberikan berkah padanya. Kemudian dikatakan waman akhadahu bi israfi nafsi lam yubarak lahu fi. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan, mengharap-harap harta, maka Allah tidak memberikan berkah kepadanya. Ya, biasanya orang itu kalau dia itu mengharap-harap dari sedekah, terus tuh mengharap-harap dari sedekah, dia tidak berkah. Ya, mengharap terus tidak sedekah karena dia mengharap-harap dari orang supaya bisa menutupi utangnya tadi itu, supaya bisa
dijadikan bisnis supaya bisa beli pesawat, supaya bisa menghiasi rumahnya. Jadi hiasan-hiasan neraka itu, bukan hiasan-hiasan surga itu. Di dunia dia melihatnya dalam bentuk surga, di akhirat akan menjadi neraka baginya orang yang berbuat seperti itu. Kemudian dikatakan, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yasba' al-yadul 'ulya khairun minal yadil suflah. Jadi dikatakan, dan perumpamannya orang yang meminta dengan mengharap-harap bagaikan orang yang makan tetapi ia tidak kenyang. Jadi tabiatnya dia tuh kurang lapar terus tuh. Karena senang meminta-minta, maka dia akan terus-menerus menjadikan dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya untuk mengemis. Itu selamanya dia. Oh, ternyata teori saya ini berhasil menyedot perhatian umat gitu. Ini yang paling berbahaya ya dalam kehidupan umat Islam. Ketika menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai senjata untuk mengemis dan mempengaruhi orang. Orang seperti ini akan dikuliti oleh Allah. Dagingnya akan dihabiskan seluruhnya. Dicabik-cabik oleh sebab terlalu banyak meminta-minta. Kalau tadi meminta-minta karena ya musibah dan sebagainya untuk kepentingan-kepentingan itu nggak ada masalah. Kepentingan yang sangat darurat itu dibenarkan agama. Tetapi bukan untuk mengkayakan dirinya. Apalagi kemudian berkedok agama dan menjadikan agama sebagai benteng benteng motivasi untuk mengemis gitu. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kecerdasannya, kemampuannya, kelihayannya, ucapannya ditujukan untuk mengeluarkan uang dari dompet setiap orang, itu berdosa. Kalau kita lihat yang jelas dikatakan tadi itu al-yadul 'ulya, tangan yang di atas jauh lebih terhormat minal yadis suflah, dari tangan yang di bawah. Jadi membudayakan meminta-minta itu sama saja dengan mendidik santrinya untuk meminta-minta. Akhirnya akan mengerahkan, ada satu misalnya sebuah panti itu dia mengumpulkan anak yatim misalnya ya. Lalu justru eksploitasi anak yatim itu untuk meminta-minta. Nah, kemudian dia menikmati hasilnya, beli mobil, beli apa, ada yang begitu juga ada itu. Jadi banyak. Kadang-kadang berkedok apa itu tadi? Panti asuhan ada itu. Bukan tidak ada. Yang kaya siapa? Yang kaya pengurusnya. Ada yang begitu gitu. Kadang-kadang sulitnya pekerjaan menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok tertentu berkedok yayasan-yayasan sosial. Ada yang begitu. Ada juga ya seperti yang dilakukan oleh sang ustadz ini gitu. Ya tadi itu saya katakan, jadi saya pernah bertemu seorang sahabat saya itu di rumahnya, ketika itu bincang-bincang. Ustadz, ini ada seorang ya, saya nggak mau menyebutkan namanya dan lakupnya itu. Ada seseorang ini Ustadz, setiap kali ceramah dia bawa surban katanya. Bawa surban. Nah kemudian apa? Itu tuan rumahnya dipaksa beli minyak wangi itu. Satu minyak wangi itu yaitu seharga 40 juta. Katanya itu adalah minyak dari surga. Ya itulah. Saya katakan itu diantara salah satu faktor orang percaya kepada tahayul. Jadi orang yang percaya kepada tahayul dan biasa mengamalkan bid'ah itu umumnya, itu terlalu percaya kepada yang aneh-aneh. Sehingga mudah ditipu. Saya bilang seperti itu.
Kita itu cerdas, harus cerdas memahami orang. Tidak semua ajaran-ajaran yang dikatakan tadi itu berpahala. Sampai ada orang kadang-kadang itu kan bikin tulisan-tulisan itu dijual supaya dapat berkah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang hanya semata-mata untuk menutupi yaitu kekurangan di rumah tangganya sendiri. Bukan karena benar-benar ingin membahagiakan umat. Sekarang kalau uangnya besar-besar itu ditarik sampai ada pikiran-pikiran untuk menjadi tadi itu nasabah. Wah, luar biasa itu, pada akhirnya korbannya makin banyak. Makanya umat Islam itu di Indonesia adalah umat Islam yang mudah tertipu oleh rayuan gombal banyak orang. Ada haji bodong, ada yayasan sosial bodong, sudah banyak itu terjadi ya. Dan bahkan dulu itu ada sehingga banyak sekali yang kena. Sekarang ada model Yusuf Mansur yang seperti itu. Jadi itulah barangkali dari saya, Zulkarnain El Maduri, tentang hukumnya orang meminta-minta. Jadilah kita tangan di atas dan jangan tangan di bawah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.